Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Cindy Aurelia Nabila, NIM 210002043. I am a member of Group 7 for Basic Organizational Development course. Okay, I will convey the material regarding peran agen perubahan dan konsultan pengembangan organisasi. Pertama, agen perubahan dalam pengembangan organisasi. Dalam era globalisasi yang mendunia saat ini, perubahan terus bergerak cepat baik di dalam produk baru, pasar baru, cara berpikir dan kompetensi baru, serta teknologi yang semakin canggih. Perubahan tersebutlah yang dapat menjadi peluang atau mungkin bisa menjadi sebuah tantangan dalam menghadapi persaingan-persaingan yang ketat. Menurut Sujono Sukanto menyatakan, pihak-pihak yang mengkehendaki perubahan dinamakan agen of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Menurut Sukanto tahun 1992 halaman 273. Dalam rumusan Havelock tahun 1973, agen of change yaitu orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau suatu inovasi berencana. Menurut Nasution tahun 1990 halaman 37. Menurut Robin dan Coulter dalam Supriyanto 2016 halaman 32, agen perubahan adalah orang yang bertindak sebagai katalisator dan pengembangan perubahan yang terjadi. Pengertian lebih luas menurut Griffin dan Frick dalam Wibowo tahun 2006 halaman 118 bahwa agen perubahan adalah organisasi profesional yang tugasnya membantu masyarakat atau kelompok merencanakan pembangunan atau membentuk kembali sasaran, fokus pada masalah, mencari pemecahan yang mungkin, mengatur bantuan, merencanakan tindakan yang dimaksud untuk memperbaiki situasi, mengatasi kesulitan, dan mengevaluasi hasil dari usaha yang terencana. Usaha yang dilakukan dalam pengembangan suatu masyarakat ditandai dengan adanya sejumlah orang yang menggerakkan dan menyebarluaskan proses perubahan tersebut. Mereka tersebutlah yang dinamakan sebagai agen perubahan. Seorang agen perubahan harus mampu menanamkan karakteristik dalam dirinya agar menjadi panutan atau teladan bagi sekelompok orang yang menjadi target perubahannya. Agen perubahan selalu menanamkan pada dirinya sikap optimis demi terciptanya sebuah perubahan yang diharapkan. Para individu atau kelompok yang diberi tanggung jawab untuk mengubah perilaku atau untuk melakukan perubahan dinamakan agen perubahan. Para ahli ilmu jiwa dan para konsultan sering diminta bantuan mereka pada organisasi-organisasi sebagai agen-agen perubahan guna menghadapi bahkan mengikuti perubahan. Menurut Winardi 2008, halaman 96-97. Maka dapat disimpulkan, pengertian dari agen perubahan adalah seorang individu atau sebuah tim yang bekerja sama untuk mempengaruhi masyarakat atau klien lainnya baik secara internal maupun eksternal untuk melakukan suatu perubahan sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi agen perubahan. Berikut ini di bawah merupakan fungsi-fungsi dari agen perubahan atau agen of change adalah pertama, katalis, penghubung, menggerakkan suatu masyarakat untuk melakukan perubahan. Yang kedua, solution giver, memberikan solusi dalam suatu pemecahan masalah yang terjadi. Yang ketiga, proses helper atau memberikan pertolongan sebagai tokoh yang membantu dalam proses perubahan. Yang keempat, searcher linker, sumber-sumber sebagai penghubung dengan sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Selanjutnya yaitu tugas agen perubahan. Tugas yang dilakukan oleh agen perubahan atau yang biasa disebut dengan agen of change adalah sebagai berikut. Pertama, menciptakan keinginan perubahan di dalam masyarakat. Yang kedua, menciptakan keinginan perubahan di kalangan klien lainnya. Yang ketiga, menjalin dan membina hubungan dalam rangka melakukan perubahan. Yang keempat, mendiagnosa permasalahan yang dihadapi masyarakat. Yang kelima, melaksanakan perubahan atau menerjemahkan keinginan perubahan menjadi suatu tindakan yang nyata. Yang keenam, menjaga kestabilan perubahan. Baiklah, yang kedua, peranan agen perubahan atau konsultan internal dan eksternal. Peranan dari agen perubahan, seorang agen perubahan dalam melaksanakan tugasnya
memiliki peranan-peranan tertentu. Berikut ada 6 peranan agen perubahan dalam proses mengenalkan sebuah inovasi pada klien, yakni pertama, 1. Mengembangkan kebutuhan perubahan pada klien. Seorang agen perubahan membantu klien menjadi sadar akan kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap sikap dan tingkah laku mereka. Setelah itu, agen perubahan mengusulkan alternatif-alternatif baru untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, menjelaskan betapa pentingnya masalah tersebut diatasi dan diselesaikan, serta meyakini klien bahwa mereka mampu menghadapi masalah tersebut. Yang kedua, menciptakan hubungan pertukaran informasi. Ketika kebutuhan untuk melakukan perubahan diciptakan, seorang agen perubahan harus mengembangkan hubungan dengan para kliennya. Agen perubahan dapat meningkatkan hubungan dengan para kliennya dengan cara memiliki sikap yang terpercaya, kompeten, serta berempati terhadap kebutuhan dan permasalahan terhadap kliennya. Yang ketiga, untuk menganalisis masalah klien. Agen perubahan bertanggung jawab untuk menganalisis permasalahan pada klien untuk menentukan mengapa alternatif yang ada sebelum tidak cocok dengan kebutuhan mereka. Disinilah tugas agen perubahan adalah mencoba untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi klien dan mencoba menemukan inovasi yang paling tepat. Yang keempat, untuk menumbuhkan niat berubah pada klien. Setelah agen perubahan menyelidiki bermacam-macam kesempatan dari tindakan yang dapat mengantarkan klien mencapai tujuan mereka, agen perubahan mencari cara agar mereka tertarik dengan inovasi yang diciptakan agen perubahan tersebut. Yang kelima, untuk menerjemahkan niat klien dalam tindakan. Agen perubahan mencoba untuk mempengaruhi sikap klien dalam menyesuaikan saran atau rekomendasi berdasarkan kebutuhan dari para kliennya, agar perubahan melakukan secara aktif dan menstabilkan perilaku atau tingkah laku baru di kalangan klien. Yang keenam, untuk mencapai hubungan yang berulang-ulang. Tujuan akhir dari agen perubahan adalah untuk mengembangkan sikap dan memperbarui diri, self-renewing, dan bagian dari klien. Ketika perubahan telah terjadi dan stabil pada klien, maka seorang agen perubahan harus dapat mengembangkan kemampuan klien untuk menjadi seseorang agen of change bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis agen perubahan. Di bawah ini merupakan jenis-jenis agen perubahan. Yang pertama, agen perubahan internal. Agen perubahan internal adalah staf ahli dari organisasi yang secara khusus dilatih untuk melakukan pengembangan organisasi. Agen perubahan internal para manajer atau staf khusus dalam organisasi serta tim khusus untuk pimpin perubahan. Sedangkan kelebihannya adalah menguasai permasalahan dan situasi yang dihadapi organisasi dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memanajemen perubahan. Sedangkan kekurangannya adalah kurang objektif dan melihat permasalahan subjektifnya tinggi dan inisiatifnya kurang. Sedangkan yang kedua, perubahan eksternal. Agen perubahan eksternal adalah agen perubahan individu dari luar organisasi yang ditugaskan untuk memberi usulan mengenai perubahan. Sedangkan untuk tokohnya yaitu konsultan atau orang ahli dari luar organisasi untuk pimpin perubahan. Kelebihannya adalah lebih objektif melihat keadaan organisasi, mengembangkan strategi, dan memiliki kebebasan lebih tinggi dalam pimpin perubahan. Sedangkan kekurangannya adalah kurangnya dalam menguasai permasalahan secara detail. Yang ketiga yaitu agen perubahan eksternal internal. Agen perubahan eksternal dan internal adalah upaya memadukan orang-orang dari dalam organisasi dan dari luar organisasi dengan mengambil kelebihan dan kelemahan dari agen perubahan internal dan eksternal tersebut. Okay, that's all my presentation of the material. Sorry for the error in delivery. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.